Setiap wanita adalah sebuah rahasia. Tatapannya menyimpan tanda tanya, suaranya menyimpan bisikan, tubuhnya menyimpan bahasa yang kadang tak terucap. Lelaki boleh mencoba memahami, tapi tak pernah benar-benar bisa menebak. Karena di balik senyum seorang wanita, tersimpan gelombang kerinduan yang samar. Dan di balik diamnya, kadang tersembunyi api yang tak pernah padam. Wanita bisa kecanduan. Kecanduan bukan hanya pada lelaki, bukan hanya pada tubuh, tapi pada sesuatu yang lebih halus, perhatian, rasa aman, bahkan drama. Pertanyaan pentingnya, apa yang sebenarnya membuat wanita begitu mudah terikat? Dan bagaimana filsafat stoik bisa memberi jawaban? Sejak peradaban kuno, perempuan selalu menjadi simbol dualitas. Mereka adalah ibu, pengasuh, pencipta kehidupan. Tapi mereka juga penggoda, pemberontak, bahkan sumber kekuatan yang bisa mengguncang kerajaan. Sifat alami perempuan tidak bisa dipisahkan dari kerinduan dan kasih sayang. Mereka diciptakan untuk terhubung, untuk merasakan, untuk menyalurkan energi emosional. Disinilah muncul benih kecanduan. Ada yang kecanduan pada rasa dihargai. Ada yang kecanduan pada rasa dibutuhkan. Ada yang kecanduan pada pelukan yang menenangkan jiwa. Bagi Stoik, ini bukan kelemahan. Ini adalah bagian dari kodrat manusia yang perlu dipahami agar tidak menenggelamkan diri. Banyak orang salah kaprah ketika mendengar kata nafsu. Mereka mengira itu hanya soal tubuh, hanya soal ranjang. Padahal nafsu seorang wanita seringkali justru lebih halus. Nafsu bisa berupa kecanduan pada kata-kata, kecanduan pada pujian yang membuatnya merasa cantik, dicintai, diinginkan. Nafsu bisa berupa kecanduan pada tatapan. Tatapan yang membuatnya yakin bahwa dirinya satu-satunya. Bahkan ada wanita yang kecanduan pada rasa kehilangan. Karena dalam kehilangan ada rindu yang membakar. Dalam jarak ada api yang tak pernah padam. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan nafsu menguasai. Karena sekali jiwa dikuasai nafsu, ia akan haus, dan haus itu tidak pernah berakhir. Kerinduan adalah candu yang paling halus. Tak terlihat, tak terdengar, tapi menusuk hati. Seorang wanita bisa terjaga di malam hari hanya karena teringat suara seseorang. Ia bisa tersenyum sendiri hanya karena membaca pesan lama. Ia bisa menangis diam-diam karena merasakan pelukan yang tak lagi ada. Kerinduan bisa membuat wanita bertahan pada hubungan yang menyakitkan. Kerinduan bisa membuatnya lupa logika hanya demi kembali merasa utuh. Bagi Stoik, kerinduan harus dipahami, bukan dilawan. Rasakan ia datang, biarkan mengalir, lalu lepaskan dengan kesadaran. Karena kerinduan yang dipeluk terlalu erat, berubah menjadi racun. Setiap wanita memiliki kebutuhan untuk dilihat, untuk merasa cantik, diinginkan, dihargai. Ada wanita yang kecanduan pada validasi, like di media sosial, tatapan kagum dari lelaki, sanjungan yang membuatnya merasa berbeda. Sensualitas mereka tumbuh dari rasa diperhatikan. Dan ketika perhatian itu hilang, mereka hampa. Stoikisme mengingatkan, validasi eksternal tidak pernah stabil. Kecantikan akan pudar, pujian bisa berbalik menjadi hinaan. Karena itu kebijaksanaan sejati adalah belajar memberi validasi pada diri sendiri. Menariknya, sebagian wanita justru kecanduan pada drama. Pertengkaran, air mata, cemburu, semua itu bisa menjadi bahan bakar bagi jiwanya. Mengapa? Karena dalam drama ada intensitas. Dalam pertengkaran ada api yang membuat mereka merasa hidup. Stoik menyebut ini jebakan emosi. Sokrates pernah berkata, orang yang tak bisa menguasai emosinya adalah budak dari dirinya sendiri. Maka ketika wanita mencari drama bukan karena benci, melainkan karena ingin merasa dibutuhkan, itulah tanda candu emosi. Dan candu emosi bisa lebih berbahaya daripada candu tubuh. Tidak semua kecanduan berwujud liar. Ada pula kecanduan yang lembut, kecanduan pada rasa aman, pelukan yang hangat, bahasa tubuh yang menenangkan, perhatian yang membuat dunia terasa sederhana. Wanita bisa bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hanya karena kecanduan rasa aman. Stoikisme mengajarkan, rasa aman sejati bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari kesadaran bahwa dirimu cukup meski sendirian. Stoikisme memberi 3 langkah. Pertama, identifikasi. Sadari apa yang membuatmu kecanduan. Apakah perhatian,
nafsu, kerinduan, atau drama. Kedua, jarak. Belajar mengambil jarak, melihat dari luar seakan dirimu pengamat. Ketiga, sublimasi. Alihkan energi candu menjadi kekuatan untuk membangun dirimu, bukan menghancurkan. Dengan cara ini, wanita bisa tetap sensual, penuh rasa, tapi tidak menjadi budak dari keinginannya sendiri. Bayangkan seorang wanita muda, ia jatuh cinta pada pria yang selalu memberinya perhatian. Tiap pagi ada pesan, tiap malam ada telepon. Ia merasa hidup, merasa istimewa. Tapi suatu hari pesan itu berhenti. Telepon tak lagi datang. Ia gelisah, tak bisa tidur, menangis. Apakah ia benar-benar mencintai pria itu? Atau hanya kecanduan pada perasaan diperhatikan? Stoik akan berkata, yang ia cintai bukanlah pria itu, melainkan rasa yang ia terima. Dan ketika rasa itu hilang, ia panik karena candunya hilang. Kisah ini bukan hanya miliknya. Banyak wanita, bahkan pria, pernah mengalaminya. Dan dari sinilah kita belajar bahwa memahami kecanduan adalah memahami diri sendiri. Pada akhirnya, wanita bukan sekadar tubuh yang indah, bukan sekadar misteri yang tak terpecahkan. Ia adalah samudera rasa, tempat nafsu, kerinduan, dan cinta saling bertarung. Kecanduan seorang wanita bukanlah kelemahan, melainkan cermin dari jiwanya yang penuh gairah. Namun jika ia belajar dengan mata seorang stoik, ia akan menemukan kendali. Ia bisa mencintai tanpa tenggelam, merindu tanpa terikat, merasakan tanpa diperbudak. Dan di sanalah letak sensualitas yang sejati. Bukan pada tubuh, tapi pada jiwa yang bebas. Itulah bagaimana wanita kecanduan